Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem penjualan tunai pada PT Babe Bakri. Yang pertama, anggota kelompok kami ada Ahmad Rizaldi, yang kedua ada Ayuni Kartika, yang ketiga saya sendiri Nugrahani Widya, yang keempat Nova Narulita Putri, yang kelima Wening Anggraini, dan yang terakhir keenam Sylvia Ikhwanun. Slide selanjutnya. Toko Babe Bakery adalah jenis usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang industri makanan. Toko Babe Bakery adalah jenis usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak dalam bidang industri makanan. Usaha tersebut bersifat make to stock dan membutuhkan bahan baku utama yaitu tepung terigu, gula pasir, telur, dan margarin. Keempat bahan baku tersebut tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena memiliki waktu kadaluarsa yang relatif singkat, sehingga memerlukan perhitungan yang lebih spesifik dalam melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku. Sejarah perusahaan Toko Babe Bakery didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 2015 dan berlokasi di Taman Permata Buana, Jalan Pulau Bira, Jakarta, merupakan usaha ekonomi yang dilaksanakan secara sederhana, di mana pemilik masih memegang kendali dengan cukup besar dalam operasional perusahaan sehari-harinya. Toko Babe Bakery mempunyai beberapa toko di Jakarta. Ada 3 toko yang berjalan dengan waktu yang berbeda-beda, seperti di Kembangan, Cawang, dan Jatinegara. Slide selanjutnya. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambaran umum secara sistematis tentang bagian-bagian serta tugas tanggung jawab antar bagian dalam suatu organisasi dan merupakan pola formal dan hubungan di antara berbagai subunit dalam suatu organisasi. Pengorganisasian dimaksudkan sebagai suatu fungsi yang menyusun kerangka framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan dan dapat menjalin kerjasama harmonis. Pemisahan dan penetapan tanggung jawab untuk setiap tingkatan manajemen dalam organisasi mutlak diperlukan agar setiap bagian dalam suatu perusahaan dapat bekerja dengan baik. Struktur organisasi suatu perusahaan baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang industri selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wening. Berikut ini Toko Babe Bakery termasuk dalam usaha kecil, sehingga pembagian kerja masih ditangani oleh sekitar 20 orang, termasuk pemilik toko sendiri. Untuk lebih jelasnya, ini struktur organisasinya. Terdapat yang paling atas itu manajer. Di bawahnya ada administrasi, dan di bawahnya ada gudang, kepala produksi, kasir dan SPG, kepala toko, dan delivery. Untuk slide selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunan proyek buku ini, akan diuraikan secara umum proses bisnis sistem berjalan pada aktivitas penerimaan pesanan sampai dengan proses invoice terbayar. Pada sistem toko Babe Bakery, ini ada proses penerimaan pesanan,
Dalam proses penerimaan pesanan itu, satu, pada bagian penjualan, staf toko menerima order dari customer, kemudian membuat sales order berdasarkan purchase order tersebut. Dua, staf toko menentukan apakah penjualan langsung atau memerlukan job order, karena harus proses produksi terlebih dahulu. Tiga, jika memerlukan job order, maka staf toko membuat permintaan untuk admin kepada bagian produksi. Lalu ada proses pembuatan pesanan. Dalam proses pembuatan pesanan itu terdiri dari satu, jika produk tidak tersedia, maka kepala produksi akan melakukan prepare job order. Dua, kepala produksi melakukan task order atau menerima request permintaan bahan baku dari gudang ke area produksi. Tiga, dari task order yang dibuat kepala produksi, bagian staf gudang akan memindahkan bahan baku ke produksi. 4. Kemudian bagian produksi akan memproses bahan baku sesuai job order dari kepala produksi. Lalu selanjutnya ada proses pengiriman barang. Di proses pengiriman barang, yaitu ada satu, staf produksi akan memproses persiapan packing. Dua, kemudian staf delivery akan membuat dan mencetak dokumen pengiriman sebagai dasar pengiriman barang ke toko. Kemudian mengkonfirmasi jika barang sudah terkirim dengan menyerahkan delivery dokumen. Proses yang terakhir adalah proses pembuatan invoice, penerimaan pembayaran, dan penyelesaian transaksi. Berikut adalah prosesnya. Bagian staf toko akan membuat invoice berdasarkan delivery dokumen. Staf administrasi melengkapi dokumen invoice dengan materi, cap, dan tanda tangan. Dua, setelah proses submit dokumen invoice ke customer selesai dan pembayaran diterima, maka staf toko menginput pembayaran sesuai dengan dana yang diterima. Tiga, pada proses create settlement, staf toko akan menyelesaikan transaksi invoice sesuai dengan resip yang sudah diinput. Lalu berikutnya ada sistem berjalan. Untuk dapat menganalisa sistem yang berjalan, harus mempelajari gambaran dari sistem tersebut. Berikut akan digambarkan menggunakan use case diagram dan activity diagram. Next, selanjutnya. Baik, masuk ke dalam use case diagram. Di sini kita akan mendeskripsikan mengenai tipe-tipe interaksi di Babe Bakery, sales to cash, berikut proses gambarnya. Yang pertama yaitu ada simbol lingkaran dengan keterangan use case. Di sini fungsionalitas yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau pelaku atau aktor biasanya dinyatakan dengan kata kerja di awal frase nama use case. Yang kedua, di sini ada gambar aktor atau pelakunya. Dan di sini proses atau sistem yang lain dapat berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat baik di luar sistem informasi maupun sistem yang dibuat sendiri. Yang ketiga yaitu ada include dengan simbol panah terputus-putus. Di sini relasi use case ditambahkan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case untuk menjalankan fungsinya. Atau sebagai syarat dijalankan use case ini, relasi use case di mana proses yang bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Dan yang terakhir yaitu asosiasi dengan simbol garis, yaitu komunikasi antar faktor dan use case berpartisipasi pada use case, dan use case memiliki interaksi juga dengan pelaku atau aktornya. Next. Baik, masuk ke dalam activity diagram. Di sini activity diagram menggambarkan tentang akurativitas atau keakuratan proses bisnis sistem berjalan yang ada di toko Babe Bakery. Yang pertama, dari memulai
Kemudian kita memesan produk dari pembeli. Selanjutnya yaitu mengisi nota penjualan, masuk ke dalam kasir yaitu dengan membawa nota penjualannya. Setelah melakukan pembayaran pada kasir, kemudian pihak kasir akan memberikan barang yang telah dibeli oleh customer. Untuk sebelahnya, untuk yang dari pemesanan barang, kita lihat dulu dari pesanannya, dari orderan yang telah dibuat, kemudian pihak pelaku atau pihak pekerja akan mengambil barang yang tersedia. Kemudian setelah itu masuk ke nota penjualan yang kedua, akan dibawa ke kasir. Setelah ke kasir, akan melakukan pembayaran dan pencatatan transaksi yang telah dibuat. Selanjutnya, yang di bawahnya, yang pertama, ini kita melakukan proses pemesanan barang. Yang kedua, langsung ke NP2, melakukan recheck ke dalam gudang tentang barang-barang yang tersedia. Kemudian, proses yang ketiga yaitu membandingkan antara pemesanan dan barang yang ada. Selanjutnya, customer dapat menerima barang yang telah disediakan. Terakhir, setelah barang sudah diterima, dibawa kembali ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, barang yang sudah diterima, barang akan diberikan kepada konsumen. Terus selanjutnya dijelaskan oleh Rizaldi. Tadi itu ganti tugas. Tadi itu dibuka nih, posisi pokoknya tadi itu dibuka. Ya, lanjut. Di sini ada simbol. Yang pertama, penggabungan atau join. Fungsinya penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas selalu digabungkan jadi satu. Yang kedua, ada decision. Fungsinya pengambilan keputusan asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang ketiga, ada proses. Fungsinya merupakan salah satu simbol untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang akan dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, ada dokumen. Fungsinya menunjukkan dokumen input dan output. Yang terakhir, ada control flow. Fungsinya menunjukkan rangkaian pelaksanaan atau arah aliran program. Next. Tadi itu semua kena persiapan akan kembali. Ada di pintu di. Di sini ada spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah serangkaian dari proses-proses yang akan digunakan dalam sistem berjalan yang memerlukan dokumen masukan untuk mendukung terhadap jalannya proses yang akan memasukkan dokumen keluaran. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan atau dokumen input adalah segala bentuk masukan yang berupa
dokumen dan dalam proses sehingga dapat menghasilkan suatu keluaran. Bentuk dokumen masukkan dalam sistem penagihan atau invoice piutang pada toko baby bakery adalah sebagai berikut. Yang pertama, purchase order dari customer oleh bagian komersial sebagai dasar membuat sales order. Dokumen dicetak pada kertas A4. Harus ada tanda tangan dari customer yang sudah di-approve. Yang kedua, pre-order digunakan oleh bagian staf toko sebagai dasar memenuhi kebutuhan toko setiap hari. Dokumen dicetak dalam kertas A4. Next dibacakan kepada Ayu. Selanjutnya ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan dokumen yang dibuat berdasarkan data yang keluar. Bentuk dokumen keluaran dalam sistem penagihan atau invoice piutang pada toko Babe Bakery adalah yang pertama delivery dokumen, dokumen yang dikeluarkan sebagai bukti penyerahan barang kepada toko. Delivery dokumen ini terdiri dari satu lembar. Report yang kedua, report summary, merupakan output dan input stok roti dalam toko. Dokumen ini dicetak pada kertas A4 dan ada 3 lembar yang dilengkapi tabel dengan memuat informasi nama, seperti nama barang, nomor invoice, tanggal invoice, currency, dan omset penjualan dalam satu hari. Lalu kemudian ada spesifikasi sistem komputer. Sistem yang dijalankan pada toko bakery adalah menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang berbasis aplikasi. Untuk mendukung proses sistem ERP ini untuk berjalan dibutuhkan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras. Lalu kemudian ada spesifikasi perangkat lunak, ada komputer server dengan operating sistemnya Windows 10 Home, aplikasi Majo, software database Microsoft Excel. Dengan prosesornya ada Intel Core, RAM-nya 8 GB, harddisknya 3 TB. Lalu kemudian ada yang kedua komputer user, operating sistemnya Windows 10 Home. Untuk prosesor komputer server sama komputer user sama. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Nova. Lalu untuk permasalahan pokok, dari hasil analisa sistem yang berjalan pada toko Babe Bakery terdapat permasalahan pokok yang menurut menyusun perlu adanya perbaikan, yaitu pada saat pembuatan laporan lebih baik menggunakan Microsoft Excel untuk mengurangi pemakaian kertas yang berlebihan. Lalu pemecahan masalah. Dari permasalahan pokok di atas, kami merancang alternatif pemecahan masalah yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan oleh manajemen toko Babe Bakery untuk melakukan pembaruan, yaitu dengan menggunakan laporan berbasis Microsoft Excel. Pembaruan ini membuat laporan menjadi lebih efisien karena mengurangi salah input, output, serta mengurangi budget perusahaan. Next. Lalu kesimpulan, setelah mengamati dan mempelajari sistem penagihan sales to cash pada toko Babe Bakery, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Toko Babe Bakery telah menggunakan sistem ERP dalam proses bisnisnya. 2. Dengan sistem yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja perusahaan dan juga produktivitas karyawan. Penyimpanan data akan lebih aman jika perusahaan telah menggunakan sistem terutama untuk arsip dokumen. 4. Pengurangan pengeluaran budget perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kecepatan ya? Wabarakatuh.